Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hana Safitri dari kelas 32 Manajemen. Di sini saya mengambil mata kuliah Bank dan Kelembagaan Keuangan. NIM saya 1961201100. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sumber dana bank. Pengertian bank secara luas yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Artinya, perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Nah, fungsi bank secara spesifik dibedakan menjadi 3. Yang pertama, agent of trust. Yang kedua, agent of development. Yang ketiga, agent of service. Jenis-jenis bank yang ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama, dilihat dari segi fungsinya. Terdiri dari bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, dan bank pegawai. Nah, yang kedua, dilihat dari segi kepemilikannya. Dari segi kepemilikan ini dibagi lagi atas beberapa. Yang pertama, bank milik pemerintah. Contohnya, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara. Nah, yang kedua, bank milik swasta nasional. Contohnya, Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, dan Bank Niaga. Yang ketiga, itu ada bank milik koperasi. Contohnya, Bank Umum Koperasi Indonesia. Nah, yang keempat itu ada bank milik asing. Contohnya, Hong Kong Bank, ABN AMRO Bank. Nah, yang kelima itu ada bank milik campuran. Contohnya, Bank Sakura Swadharma, Bank Monicrop. Nah, yang ketiga dilihat dari segi status. Yang pertama itu ada bank devisa, yang kedua ada bank non devisa. Nah, yang keempat dilihat dari segi cara menentukan harga. Yang pertama itu ada bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Yang kedua ada bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Jenis-jenis sumber dana bank, yang pertama itu dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang kedua, dana bank yang bersumber dari pihak luar. Yang ketiga, dana bank yang bersumber dari masyarakat luas. Nah, di sini ada fungsi sumber dana bank. Terbagi beberapa. Yang pertama itu sebagai alat pembayaran kegiatan usaha. Yang kedua, dana berfungsi sebagai sumber likuiditas bank. Yang ketiga, sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Jenis-jenis sumber dana bank, yang pertama itu dana modal sendiri. Nah, yang kedua dana pinjaman dari pihak luar. Yang ketiga dana dari masyarakat. Nah, dana dari masyarakat ini terbagi lagi. Yang pertama simpanan tabungan. Alat yang sering digunakan untuk menarik dana yaitu ada buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, kartu yang terbuat dari plastik. Jenis-jenis tabungan, yang pertama ada Tabanas, tabungan pembangunan nasional. Yang kedua Taska, tabungan asuransi jiwa. Yang ketiga tabungan ongkos naik haji. Nah, yang kedua ini ada deposito. Jenis-jenis deposito sendiri terbagi atas 3. Deposito berjangka, deposito sertifikat sertifikat deposito. Yang ketiga deposito call. Yang ketiga giro. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dana masyarakat adalah terbagi atas beberapa. Yang pertama, tingkat suku bunga. Faktor utama yang mempengaruhi kecilnya pendapatan suku bunga. 1. Kebutuhan dana. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Nah, yang keempat, target laba yang diinginkan. Yang kelima, jangka waktu pinjaman. Yang keenam, kualitas pinjaman. Yang ketujuh, produk yang komparatif. Yang kedelapan, hubungan baik. Yang kesembilan, jaminan pihak ketiga. Nah, ada 2 inflasi. Yang ketiga, kegiatan pemerintah di daerah. Yang keempat, lokasi kantor bank. Yang kelima, berbagai jasa yang diberikan. Yang keenam, bentuk fisik. Yang ketujuh, mutu pelayanan. Yang kedelapan ini adalah boneviditas dan reputasi bank. Yang kesembilan ini kepercayaan yang diperoleh baik dari nasabah maupun dari pemerintah. Nah, sekian dari apa yang saya sampaikan tentang sumber dana bank. Semoga
bisa diterima dan dimengerti. Dari sini saya banyak belajar dari mana sumber dana bank itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.